Baik, bisa bersiap-siap. Presentasi bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dan Ibu reviewer, yang kami hormati Kakak Panitia PKM 2021 dan rekan-rekan yang telah hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Ade Noviani dan dua rekan anggota saya yaitu Syifa Arananda dan Destia Fitri Ardiana. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait dengan laporan kemajuan dengan judul perbedaan gaya komunikasi kepala daerah laki-laki dan perempuan, analisis isi pada video sosialisasi informasi COVID-19 Anies Baswedan dan Faidar Parawansa. Adapun penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Sri Wijayanti, SOS MSI. Penelitian ini dilatar belakangi kepedulian peneliti terhadap upaya penanganan pemerintah terkait pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Untuk memutus tali penyebaran, pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi kebijakan yang disampaikan secara berkala. Sosialisasi yang dilakukan kepala daerah bertujuan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru akibat pandemi. DKI Jakarta dan juga Jawa Timur sempat menjadi dua provinsi dengan kasus corona tertinggi di Indonesia. Hal ini membuat kepala daerah DKI Jakarta dan Jawa Timur melakukan berbagai upaya dan sosialisasi informasi untuk memutus rantai penyebaran yang terjadi. Sehingga peranan gaya komunikasi kepala daerah sangat penting saat mensosialisasikan kebijakan karena mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kondisi pandemi. Menariknya, secara teoritis terdapat perbedaan gaya komunikasi antara kepala daerah laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui gaya komunikasi yang dilakukan antara kepala daerah laki-laki dan perempuan saat memberikan sosialisasi kebijakan terkait COVID-19. Kemudian target luaran dari penelitian ini adalah dapat menghasilkan pemahaman baru terkait perbedaan gaya komunikasi antara kepala daerah laki-laki dan perempuan, serta dapat menjadi acuan wacana bagi penelitian sejenis tentang perbedaan gaya komunikasi dengan mempertimbangkan faktor lainnya yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Kemudian bentuk target luaran lainnya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga artikel ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu primer dalam bentuk studi dokumentasi, kemudian sekunder dengan memanfaatkan berbagai kajian literatur berupa buku-buku serta jurnal ilmiah yang relevan. Kemudian unit analisis pada penelitian ini adalah video wawancara, video aksi, dan juga video pidato Bapak Anies Baswedan dan Ibu Kofifa Indar Parawansa mengenai COVID-19 dengan menggunakan indikator penelitian komunikasi verbal dan non-verbal. Kemudian data yang diperoleh akan kami reduksi untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi dan narasi. Kemudian akan ditarik kesimpulan untuk memaknai permasalahan guna menjawab perumusan masalah pada penelitian ini. Kemudian terdapat hasil yang dicapai dari penelitian ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ade, kami menggunakan analisis yaitu video sosialisasi berupa pidato, wawancara, dan aksi yang dilakukan oleh kedua kepala daerah. Kemudian akan kami tarik kembali ke terdapat dua indikator yang kami gunakan. Yang pertama adalah komunikasi verbal, yang terdiri dari yang pertama jelas dan ringkas, yaitu kejelasan kepala daerah dalam berkomunikasi dalam kalimat yang ringkas, kemudian perbendaharaan kata-kata atau kata-kata yang digunakan, jumlah kata-kata yang digunakan, dan kemudian ada intonasi. Untuk komunikasi nonverbal, pertama terdapat humor. Humor merupakan penggunaan senyum atau tertawa untuk mencairkan suasana. Kemudian terdapat kinetik, yang mana merupakan posisi tubuh, gerakan tubuh yang termasuk ekspresi wajah. Kemudian terdapat haptik, yaitu sentuhan fisik. Kemudian ada pula artefak, yang merupakan objek pribadi yang digunakan oleh kepala daerah dalam berkomunikasi untuk mengumumkan identitasnya. Dan yang terakhir adalah parabahasa, yang merupakan komunikasi vokal yang tidak meliputi kata-kata. Kemudian dari penelitian yang telah kita lakukan, dalam video pidato, secara komunikasi verbal, Bapak Anies menggunakan kalimat yang ringkas dan perbendaharaan kata yang digunakan cukup banyak, yang mana artinya ia menggunakan kata-kata yang cukup banyak dengan intonasi yang datar. Sementara Ibu Khofifah mengucapkan dengan kata yang jelas, dan perbedaannya adalah perbendaharaan atau jumlah kata yang digunakan hanya sedikit, dan menggunakan intonasi yang naik turun. Kemudian untuk komunikasi nonverbalnya, Bapak Anies memberikan senyuman dan tertawa kecil pada saat melakukan pidato, kemudian posisi tubuhnya tegak, serta ia menggunakan baju dinas dan ID card, serta terdapat logo DKI Jakarta dan ondel-ondel di dalam ruangan tempat ia melakukan pidato.
Kemudian untuk Ibu Khofifah, secara komunikasi nonverbal, ia memberikan senyuman, posisi tubuhnya tegak, ia juga mengenakan baju dan kerudung berwarna putih, serta menggunakan rompi biru dengan tulisan Jatim cetar di sebelah kanan baju, dan terdapat bendera dengan logo Jawa Timur, dan di hadapannya pada saat ia melakukan pidato terdapat tulisan Gubernur Jatim, dan ia juga menggunakan aksen Jawa pada saat berkomunikasi. Kemudian untuk video wawancara, secara komunikasi verbal, Bapak Anies memberikan penjelasan yang jelas dan ringkas, kemudian intonasi yang digunakan juga tertata rapi, dan terdapat penekanan pada kata yang penting dengan tempo yang cepat. Kemudian untuk Ibu Khofifah, secara komunikasi verbal, ia menggunakan bahasa Inggris dengan pengucapan yang beberapa kali tidak terlalu jelas, dan terdapat beberapa kalimat yang tidak efektif, serta tidak ringkas, dan intonasinya juga cenderung datar. Untuk komunikasi nonverbal dalam wawancara Bapak Anies, ia memberikan senyum dan menggerakkan tangan secara terus-menerus. Kemudian ia juga mengenakan kemeja dan jas tanpa dasi, serta membawa perangkat iPad, perangkat elektronik, sebagai alat untuk mencatat. Kemudian wawancara ini dilakukan dengan beberapa narasumber, dan Bapak Anies duduk di dekat pemandu sekaligus moderator acara. Kemudian untuk Ibu Khofifah, secara komunikasi nonverbal, ia juga memberikan senyuman dan tidak melakukan banyak pergerakan pada tubuhnya, serta cenderung memiliki ekspresi yang datar. Ia juga menggunakan baju formal dan berkerudung, serta sama halnya seperti dengan video, ia juga terdapat papan nama Gubernur Jatim di atas meja kerjanya, disertai dengan laptop dan hand sanitizer di sebelahnya. Baik, selanjutnya berikut ini adalah komunikasi verbal dan non-verbal yang kami temukan pada video aksi Anies Baswedan dan juga Ibu Khofifah. Bisa dilihat bahwasannya komunikasi verbal yang ditemukan pada Bapak Anies Baswedan, bahasa yang digunakan beliau adalah informal dengan pengucapan yang jelas dan ringkas. Pemilihan katanya pun efektif dan intonasi yang digunakan pun datar. Jika kita bandingkan dengan komunikasi verbal Ibu Khofifah, pengucapannya jelas, bahasa yang digunakan sangatlah sederhana, jelas dan ringkas, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Dan juga intonasi yang digunakan adalah naik turun. Lalu kita beralih kepada komunikasi nonverbal pada Bapak Anies Baswedan, posisi tubuhnya berdiri di satu tempat yang tidak melakukan kontak fisik, menggunakan masker dan juga tidak ada barang yang dibawanya. Terdapat beberapa ajudan di sekelilingnya, kemudian juga berbicara dengan tempo pelan menggunakan suara yang keras. Kemudian berada lagi pada komunikasi nonverbal Ibu Khofifah, posisi tubuh berdiri tegak dan tidak melakukan kontak fisik dengan siapapun. Bu Khofifah menggunakan kaos berwarna hitam, mohon maaf, dengan tulisan pakai masker yang berwarna hijau. Kemudian juga dilengkapi dengan masker, sarung tangan, dan juga face shield. Ibu Khofifah juga terlihat di sekelilingnya terdapat ajudan-ajudannya. Kemudian untuk gaya bicara Ibu Khofifah menggunakan nada yang lembut dan relatif santai. Selanjutnya berikut ini adalah potensi hasil, bisa dilihat dari segi teoritisnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan juga memperkaya penelitian yang ada terkait dengan teori gender lifestyle. Kemudian bisa dilihat dari segi praktisnya, dapat digunakan juga sebagai masukan bagi pihak yang menjadi komunikator dalam mensosialisasikan informasi, di mana utamanya terkait dengan perbedaan gender komunikator. Dari segi sosialnya, dapat dijadikan wacana bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi sosialisasi informasi yang dilakukan oleh seorang kepala daerah. Bisa dilihat juga pada layar terkait dengan rencana tahapan berikutnya, di mana penyajian analisis temuan ini nantinya akan kami kaitkan pada teori gender lifestyle, dan juga kami akan menarik kembali pada konsep terkait dengan government public relation. Dan selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian laporan akhir, lalu kita akan juga sampai hingga publikasi artikel. Sekian presentasi dari kami, dari nomor urut 12, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasinya. Selamat sekali lagi untuk tim atas pencapaiannya telah didanai Belmawa dan telah melaksanakan penelitiannya ya. Ini kalau boleh tahu dari jurusan apa saja? Baik, Bapak izin menjawab, kami semua dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pegunungan Jaya. Komunikasi ya semuanya ya? Ya, betul. Oke, nah ini menarik ini sebenarnya. Bagaimana para pemimpin atau kepala daerah kita melempar pesan kepada publik ya. Terkadang publik melihat pesannya saja,
Tapi buat seperti teman-teman peneliti tentu melihat apa yang coba disampaikan di balik hal tersebut. Nah, pertama saya ingin tahu teori besarnya. Tadi kan ada teori utama yang digunakan gitu. Teori besarnya sebenarnya bagaimana dia melihat perbedaan antara gaya komunikasi pemimpin antara laki-laki dan perempuan. Apakah memang ada perbedaan signifikan atau ada klasifikasi-klasifikasi yang diajukan oleh pemikir tersebut? Silakan. Oke, baik Bapak izin menjawab. Untuk teori besarnya kami menggunakan teori gender lifestyle yang dikemukakan oleh Deborah Tannen, yang mana Deborah Tannen dalam bukunya di Griffin itu menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara gaya komunikasi perempuan dan laki-laki karena disebabkan oleh perbedaan gender dan juga jenis kelamin. Nah, Tannen juga mengatakan Bapak kalau perempuan mencari hubungan antara individu dalam suatu komunikasi, sedangkan laki-laki mencari status. Teori gender lifestyle juga dikaitkan dengan gaya bicaranya perempuan dan laki-laki yang biasanya dibagi berdasarkan sisi maskulinitas dan juga feminitas. Karena juga melihat gaya bicara yang dilakukan perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan. Kami juga menggunakan konsepnya gaya komunikasi J.A. Walters, yang mana terdapat 3 gaya komunikasi, yaitu agresif, pasif, dan juga asertif, Bapak. Dan juga kami juga akan mengkaitkan hasil temuan kami kepada konsep government public relations, yang mana itu jarang digali oleh peneliti-peneliti sebanyak pengetahuan kami, karena yang mana biasanya government public relations ini dikaitkan hanya melekat pada institusi saja sebenarnya. Padahal menurut kami, sebanyak pengetahuan kami, bahwa government public relations ini dapat dikaitkan dengan individu pribadi, yang mana dalam hal ini adalah kepala daerah yang dapat merepresentasikan daerahnya dan mengelola citranya sebagai kepala daerah, itu Bapak. Oke, nah tadi kan disampaikan bahwa ada perbedaan motivasi dan satu lagi ada perbedaan persoalan maskulinitas dan itu ditemukan tidak soal maskulinitas dalam penelitian ini? Apakah memang ada yang ingin menunjukkan hal tersebut atau seperti apa? Ya, baik Bapak, untuk sisi maskulinitas dan feminitasnya, kami menemukan bahwa adanya perbedaan terkait ruang berbicara antara Bapak Anies dan juga Ibu Khofifah, yang mana mereka salah satunya adalah ada terkait dengan menggunakan private speaking dan juga public speaking, yang mana Ibu Khofifah lebih cenderung menggunakan ruang pribadinya untuk berbicara, mensosialisasikan informasi terkait dengan COVID-19. Sedangkan Bapak Anies lebih sering menggunakan ruang publik atau public speaking ya sebagai untuk mensosialisasikan informasi dari COVID-19 itu sendiri. Itu bisa terlihat dari 3 video yang telah kami analisis, yang mana Bapak Anies lebih sering berbicara di ruangan terbuka, sedangkan untuk Ibu Khofifah lebih sering berbicara di ruangan pribadinya atau di ruangan tertutupnya, gitu Bapak. Nah, itu maknanya apa ya? Kalau misalnya dia memilih public space untuk mengungkapkan kebijakan publik atau private space untuk mengungkap, itu maknanya apa bagi kita? Apa yang bisa kita peroleh dari pemilihan tempat itu? Baik Bapak, itu tentu maknanya sesuai dengan teori gender lifestyle, yang mana teori gender lifestyle ini menyampaikan bahwa laki-laki lebih banyak berbicara di ruang publik, sedangkan perempuan lebih banyak berbicara di ruang tertutup, gitu kalau bisa kita katakan. Lalu pada saat kita menemukan hal tersebut, kita kaitkan dengan teori gender lifestyle ini, ternyata ada kesesuaian antara teori yang diungkapkan oleh Deborah Tannen terhadap temuan kami. Jadi sehingga kami mengkaitkan teori gender lifestyle terhadap temuan kami. Namun tentu saja itu bisa berbanding terbalik mungkin Bapak terhadap penelitian-penelitian lainnya. Tapi pada temuan kami menemukan bahwa adanya kesesuaian antara teori atau konsep yang dikemukakan oleh Deborah Tannen terhadap dengan temuan kami. Gitu, Pak. Oke. Itu tadi dari gaya komunikasi, ini harus di-underline bahwa ini konteksnya adalah di masa pandemi, ya. Nah, jadi kalau teman-teman membandingkan, apakah ada perubahan gaya komunikasi di masa pandemi dengan sebelum masa pandemi? Apakah konteks krisis ini itu mempengaruhi gaya komunikasi baik yang perempuan maupun yang
laki-laki. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Sepanjang pengetahuan kami, antara gaya komunikasi sebelum pandemi dan setelah pandemi mungkin bisa jadi sama dan bisa jadi tidak sama juga, karena di sini kita keterbatasannya adalah meneliti hanya pada fokus di pandemi. Kita tidak meneliti sebelum pandemi, sehingga kami tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa terdapat kesamaan ataupun perbedaan antara sebelum pandemi ataupun setelah pandemi. Begitu Bapak, karena di sini konteksnya adalah krisis dan kami hanya fokus maksudnya meneliti pada saat mensosialisasikan terkait informasi pada era COVID-19. Jadi era setelah pandemi. Untuk sebelum pandemi kami belum teliti lebih lanjut, jadi kami tidak bisa memastikan apakah ada kesamaan atau tidak kesamaan. Begitu Pak. Kalau secara teori, di teorinya Deborah Tannen dan Walters tadi, apakah dia considering waktu krisis dalam gaya komunikasi berbasis gender itu? Maaf, setahu Bapak, Anda, diulang. Kalau dalam teorinya Deborah Tannen dan Walters itu, dari bahan bacaan teman-teman, apakah dia ada faktor atau considering konteksnya, konteks krisis atau tidak, seperti itu? Oh, oke, Bapak. Untuk terkait konsep yang kita gunakan, itu tidak ada fokus considering konteksnya. Jadi tidak dijelaskan bahwa gaya komunikasi ini akan digunakan pada saat krisis atau sebelum krisis atau bagaimana. Cuman teorinya dan konsepnya itu menjelaskan secara universalnya, secara umumnya. Seperti gaya komunikasi asertif, agresif dan juga pasif yang dikemukakan Jawa Atas itu secara umum, dan juga gender-like style yang dikemukakan oleh Deborah Tannen juga secara umum ya Bapak. Oke, berarti ini sebenarnya untuk teman-teman di masa depan ini menjadi peluang riset seperti itu untuk melihat, karena tentu berbeda berkomunikasi, terutama soal empati dan simpati kepada sasaran ke komunikannya seperti itu kalau itu di masa krisis. Ini sudah lewat waktunya untuk saya ini, saya serahkan ke Bu Sukinah. Terima kasih ya untuk jawaban-jawabannya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, selamat pada teman-teman ini ya. Saya ingin klarifikasi ya, disampaikan di laporan itu sudah sampai 65%, betul ya? Betul Ibu. Oke, nah ini karena deadline untuk maksimal teman-teman harus final 100%, sudah tahu kira-kira kapan begitu? Terkait deadline kami sudah tahu Ibu, jadi setelah kami bersubmit laporan kemajuan, kami langsung menganalisis temuan kami, cuman belum sampai tahap selesai, jadi kami sedang berproses sampai nanti akhirnya menuju ke 100%. Gitu. Ya, baik ya. Jadi hanya kami mengingatkan ini karena pentingnya ini ada bagaimana teman-teman perjalanan melakukan amanah ini ya, mengingatkan kembali tolong deadline-nya segera diselesaikan, terutama target ya, target-target luaran, karena antara di laporan kemajuan dengan di logbook yang diisi secara sistem itu di sistem 34% ya. Bahkan dana serapan yang ini juga menjadi pertanggungjawaban bersama tim ya, tentunya dana yang diberikan tadi sudah terserap berapa, lalu tolong nanti juga di-upload di catatan harian, itu yang menjadi pertanggungan bersama. Kalau ada pemeriksaan dan sebagainya, teman-teman sudah aman ya, sesuai dengan apa yang dilakukan dalam riset. Dan ini menarik ya, dari bagaimana gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan ya, dan yang meneliti laki-laki semua atau perempuan semua ini? Perempuan semua ya? Perempuan semua Ibu. Aduh, kenapa ini? Ada kecenderungan subjektivitasnya enggak ini? Ya ini, jadi ini karena teman-teman menelitinya kan membandingkan antara gaya laki-laki dan perempuan, dan kenapa juga tadi memilihnya itu dua pemimpin pemerintah daerah gitu ya. Ini kan sangat dan ini akan terkait dengan publish ya, apakah memang ini teman-teman nanti hasil ini akan menjadi rekomendasi atau seperti apa. Harusnya sebagai pemimpin perempuan dan laki-laki itu ada perbedaan yang seperti apa. Harapannya apa sih sebenarnya teman-teman?
Oke, baik Ibu. Harapannya dari penelitian ini kami tentunya berharap secara teoritis dan juga secara sosial dan juga praktis yang tadi sudah dijelaskan oleh Destia, dan juga kami juga berharap penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak.